Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Hak Kekayaan dan Intelektual dari kelas G, dosen pengampu Bude Slaili Putranti SHMH. Kami sedang berada di Kampung Batik Giriloyo, Wukir Sari, Imogiri, Bantul. Kami di sini akan melakukan wawancara. Izinkan kelompok kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Saya Zini Ardani dengan NIM 2100024 Saya Oktaviolita dengan NIM 210024088. Saya Alfi Oktaviona Nurharisa dengan NIM 21000024292. Saya Mita Stiandini dengan NIM 21002. Saya Sylvana Nur Aisyah dengan NIM 210002434. Saya Lawan dengan NIM 23320994. Kampung Batik Giriloyo. Berdirinya Kampung Batik Giriloyo tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo sebagai Raja Mataram Islam pada kala itu. Sultan Agung Hanyokrokusumo memerintahkan agar daerah perbukitan Imogiri dijadikan makam raja-raja, dan dari itulah awal mula munculnya seni membatik di Kampung Giriloyo. Bagaimana itu sejarah dapat terdirinya Kampung Batik Giriloyo ini? Untuk Kampung Batik Giriloyo ini berdiri pada tahun 2008 yang pada awalnya kami memang masyarakat di sini itu pelestari batik budaya warisan dari Keraton Mataram. Jadi batik-batik kami adalah batik-batik tradisional peninggalan Kerajaan Mataram yang sudah kami lestarikan dari awal abad 17, di mana dulu batik ini dibawa oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo yang membangun makam raja di Imogiri, yang dulunya kita cuma diajari membatik saja, memenuhi kebutuhan sandang di Keraton Mataram. Tapi pada tahun 2006 ketika kita kena gempa, kemudian ini menjadi tonggak perkembangan batik di Kampung Batik Giriloyo. Kami mulai mengenal pewarnaan, kemudian mulai kenal berorganisasi, mulai kenal dengan bagaimana caranya membuat. Itu setelah kami mengalami gempa di tahun 2006. Kemudian di tahun 2007 kami membuat event yang bersifat nasional, ya kami bikin sendal terpanjang 1.200 meter pada tanggal 27 Mei tahun 2007, yang kemudian kami mendapatkan rekor muri untuk kegiatan ini karena kami menciptakan sendal terpanjang 1.200 meter. Yang kemudian juga setelah kami adanya gebrakan ini menjadi pusat perhatian dari berbagai daerah, bahkan dari seluruh Indonesia, bahkan juga dari luar negeri, yang akhirnya kita kemudian banyak dibantu dari berbagai LSM yang ingin membantu membangkitkan ekonomi masyarakat kami, dan yang dilihat awalnya potensi adalah batik karena hampir semua ibu rumah tangga di desa ini adalah melestari budaya batik, yang akhirnya kami membentuk kelompok-kelompok pada tahun 2008 dengan didukung atau dibantu dari berbagai LSM, termasuk di tempat ini. Ini adalah sentra yang kami bangun di tahun 2008 dengan bantuan dari LSM IRE bekerja sama dengan pemerintah desa Wukir Sari yang memberikan atau mengfungsikan yang kemarin tanah ini sebagai tanah pertanian seperti pertanian tebu dan palawija, kemudian difungsikan sebagai tempat pembangunan di sentra batik yang akhirnya kita gunakan sampai sekarang. Nah, ini yang kita gunakan di sini seluas 3.000 meter, ini merupakan tanah khas desa yang kami bangun di tahun 2008 dengan bantuan dari LSM dan kerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya itu apa di sini tuh batik itu mungkin memiliki banyak corak gitu. Terus apa makna setiap corak batik? Jadi kalau untuk batik Giriloyo sendiri itu dari awal dulu batik yang dikenal adalah batik-batik klasik Mataram atau batik tradisional seperti motif sidomukti, sido asin, wayu temurun, ada truntun, ada parang, ngawung dan sebagainya. Masing-masing motif ini mempunyai filosofi atau mempunyai arti dan mempunyai tujuan pemakaiannya.
Sidomukti misalnya itu punya maksud atau punya filosofi agar bisa mencapai hidup yang mukti atau hidup yang mulia. Kemudian ada situ asih agar selalu tertanam rasa mas asih. Kemudian ada motif parang itu sebagai lambang kebangsawanan, karena parang ini kalau di dalam istana itu adalah milik bangsawan, maksudnya khusus miliknya Panon dan tidak dipakai oleh sembarang orang. Untuk di dalam istana untuk motif parang ini orang buta tidak boleh menggunakan, hanya digunakan oleh para bangsawan. Itu melambangkan sebagai kehormatan, kemudian juga sebagai lambang kebangsawanan tersebut. Terus kalau motif teruntung ini biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, ini punya filosofi agar orang tua pengantin ini dapat membimbing atau menuntun keluarga yang sudah dibangun oleh putra putrinya, dan pasti banyak lagi. Jadi Ibu, lalu apa yang menjadi khas dari batik Giriloyo ini? Kalau khasnya memang batik klasik tersebut, tapi kami juga menciptakan motif yang kami ciptakan di generasi kami. Salah satu motifnya namanya adalah Sirbu Wiguna. Ini kami ciptakan sekitar tahun 2010-an, yang waktu itu kami dibantu dari dosen isi yang membimbing kami untuk menciptakan motif tersebut. Yang kami angkat dari salah satu tumbuhan yang digunakan untuk pengobatan tradisional buras atau untuk membersihkan saluran pernapasan dengan meneteskan cairan dari akar sirbu yang kemudian akan mengeluarkan cairan yang ada di saluran pernapasan. Jadi Ibu, lalu tadi kan Ibu bilang kalau kampung batik Giriloyo ini tuh memiliki kayak kerjasama dari LSM, kayak pemerintah desa. Nah, apakah ada kerjasama lain dari komunitas lokal atau pemerintah daerah lainnya? Kalau untuk dukungan yang mendukung kami ini kerjasamanya ya misalnya dengan CSR ya, itu pernah dibantu dari Pertamina pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Kami dibantu yang membangunkan toilet, kemudian ada ikon yang di depan kampung batik Giriloyo itu, terus ada tempat pewarnaan dan ada salah satu rumah dinas yang berada di belakang gedung tersebut. Itu adalah bantuan dari Pertamina. Kemudian yang gedung utama yang sekarang pendopo utama yang ada kursinya itu adalah yang dibangun pertama kali, dulu dibantu oleh LSM IRE namanya, dan ada 12 pendopo kecil-kecil atau joglo kecil-kecil, ada 12 yang membersama itu bangunan tersebut. Kemudian yang paling akhir ini pembangunan yang rencananya memang mau dibuat museum batik, tapi prosesnya memang kalau museum ini tidak serta-merta langsung jadi ya, tapi itu sekarang masih difungsikan untuk yang lain, untuk menerima tamu kunjungan karena jumlah tamu sangat banyak, sehingga gedung tersebut sangat membantu bagi kami untuk bisa menerima tamu-tamu yang datang ke kampung batik Giriloyo, terutama khususnya untuk wisatawan belajar batik yang jumlahnya bisa ratusan sampai 350 sampai 500 seperti itu. Lalu apakah batik Giriloyo ini tuh sudah memiliki hak cipta atau terdaftar hak cipta? Kalau untuk itu dari masing-masing UKM-nya. Jadi misalnya dari orang tertentu menamakan motif apa gitu. Jadi memang belum semua motif itu terdaftar, karena kami juga kemarin mempertimbangkan bahwa kami ini melestarikan, tapi tidak menciptakan. Kalau melestarikan itu diizinkan tidak untuk bisa menghatikan salah satu motif itu punya kita seperti itu. Nah, kemarin kami dapat bimbingan dari pemerintah itu bisa dihatikan, tapi masing-masing orang itu tidak semuanya lolos karena mungkin sudah dihatikan oleh pemerintah. Jadi ada beberapa motif yang juga dihatikan oleh teman-teman. Seni membatik tulis di desa Giriloyo dibawa oleh abdi dalam keraton yang diperintahkan untuk menjaga makam raja-raja. Adanya keahlian membatik dari abdi dalam keraton yang bertugas di Imogiri menjadikan masyarakat Giriloyo mahir membuat batik tulis karena terdapat interaksi antara penduduk dengan abdi dalam keraton. Batik berasal dari kata ambatik
yang artinya adalah sebuah kain yang memiliki banyak titik. Akhiran dari kata batik yaitu tik, artinya adalah titik atau ujung yang digunakan untuk membuat sebuah titik. Secara historis, batik berasal dari nenek moyang dan dikenal sejak abad ke-17. Pada saat itu, motif dari batik didominasi oleh bentuk binatang serta tanaman. Akan tetapi, motif batik pun berkembang dan beralih pada motif-motif yang menyerupai awan maupun relief candi. Setidaknya ada 3 motif batik yang perlu diketahui, yaitu motif Sidomukti yang melambangkan keagungan, motif Bayu Temurun yang melambangkan pengharapan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan motif batik Tuntung yang melambangkan tuntunan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Demikian hasil wawancara dari kelompok kami, dan kami juga berkesempatan untuk belajar membatik, dan ini hasil dari kami belajar membatik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.